Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Nah, kita lanjutkan belajar separasi dengan materi metode dua simplex. Di dalam metode dua simplex kita mengenal istilah living variable, yaitu variabel basis yang memiliki harga negatif angka terbesar. Jika semua variabel basis berharga positif atau nol, berarti keadaan visible tercapai. Yang kedua, istilah entering variabel, yaitu menentukan rasio antara koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan living variable. Jika semua penyebut berharga positif atau nol, berarti persoalan yang bersangkutan tidak memiliki solusi fisika. Contoh, meminimumkan Z sama dengan 16x1 ditambah 20x2 dengan fungsi kendala 6x1 ditambah 12x2 besar atau sama dengan 72. Yang kedua, 15x1 ditambah 6x2 besar atau sama dengan 90. Fungsi kendala yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 kecil atau sama dengan 60. Syarat digunakan metode dua simplex jika ada kendala yang merupakan ketidaksamaan bertanda besar atau sama dengan. Jadi ubahlah variabel kendala menjadi pertidaksamaan kecil atau sama dengan mengalihkan dengan -1 dan tambahkan variabel select. Jika saudara menemukan fungsi kendala bertanda besar atau sama dengan, maka fungsi kendala pertidaksamaannya diganti menjadi kecil atau sama dengan cara mengalihkannya dengan -1 dan tambahkan variabel select. Dari contoh yang tadi, langkah pertama penyelesaiannya, di mana seperti pada metode simplex langkahnya sama ya, di mana fungsi Z minimum sebelah kanan kita tarik ke kiri, maka fungsi tujuannya berubah menjadi Z dikurang 16x1 dikurang 20x2 sama dengan. Selanjutnya di fungsi kendala, setelah kita kalikan dengan -1, kendala yang pertama menjadi -6x1 dikurang 12x2 ditambah S1. S1 ini sesuai dengan ketentuan sebelumnya, bahwasanya dikalikan dengan -1 dan ditambahkan variabel di tambah 1.
sama dengan min 72. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua, setelah dikalikan min 1 menjadi min 15x1 dikurang 6x2 ditambah x2. Jadi tambah x2, x2 ini variabel select penambahan untuk fungsi pembatas nomor 2 variabel selectnya x2 sama dengan min 9. Selanjutnya kendala yang ketiga, 6x1 di syarat dikalikan min 1 ditambahkan variabel select, yaitu tanda tidak sama yang besar. Selain dari itu tidak kita kalikan dengan min 1, tetap penyelesaiannya seperti metode 6x1 ditambah 5x2 ditambah 3 variabel tambahnya sama dengan 60. Selanjutnya menentukan living variable. Dalam metode dual simplex penyelesaiannya mirip dengan metode simplex. Biasanya hanya saja ditranspose baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ini tabel dual simplex, mana nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini kita ambil dari koefisien setiap variabel, fungsi tujuan, fungsi batas. Kita lihat di sini ada variabel basis itu S1, S2, S3. Selanjutnya yang baris ada Z, X1, X2, S1, S2, S3. Solusi. Kalau di metode simplex, solusi ini sama dengan nilai kanan. Nah, jadi kita masukkan nilainya di baris Z, itu Z-nya 1, S1-nya 16, S2-nya 20, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Nilai kanan atau solusinya 0. Di fungsi batasan yang pertama Z tidak ada, nilainya 0, X1-nya 6, S2-nya 15, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya min 72. Di S2 nilai Z-nya 0, S1-nya min 15, S2-nya min 6, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, nilai kanan solusinya 90. Di fungsi batas yang ketiga, Z-nya 0, X1-nya 6, S2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, solusinya 60. Metode dual simplex yang pertama ditentukan adalah living variable dengan solusi yang memiliki angka negatif terbesar. Kita perhatikan di sini untuk menentukan living variabelnya, yaitu dengan solusi yang memiliki angka negatif terbesar. Jadi solusi ini nilai angka negatif terbesar
berada pada angka min 90 di baris S2. Di baris 2 dalam looping variable ada angkanya min 16, 601. Selanjutnya menentukan entering variable. Caranya hitung rasionya dengan membagi angka dari baris Z dengan looping variable dan pilih rasio yang terkecil. Abaikan rasio yang memiliki angka negatif. Cara menentukan entering variable yaitu membagi baris Z ini dengan looping variable di baris kedua. Rasio yang kita bisa dapatkan itu baris Z min 16 dibagi min 15. Apa nilainya? Yaitu 1, sekian. Terus 20 dibagi min 6. Min 20 dibagi min 6. Hasilnya 3, sekian. Dan nilai yang lainnya tidak ada karena 0 semua. Yang terkecil rasionya yaitu berada pada posisi baris X1. X1 itu daerah entering variable. Selanjutnya tentukan persamaan pivot yang baru. Persamaan baris pivot di baris looping variable ya, itu min 15, 601, 90. Di ini kita cari yang baru nilainya. Bagaimana mencari nilai yang baru? Ini nilai yang baru yang sudah kita peroleh. Ini diperoleh dari penyelesaian sama dengan metode simplex. Kita bagi angka yang ada di baris looping variable itu dengan nilai yang ada di kolom variable. Misalnya yang pertama nilainya 0 dibagi min 15. Ini jadi nilai yang pertama di baris variable itu adalah 0. 15 ini adalah nilai yang ada di kolom looping variable. 0 bagi min 15. Selanjutnya min 15 adalah min 15 dibagi min 15. Min 15 ini adalah angka yang ada di kolom looping variable. Hasilnya adalah 1. Angka selanjutnya min 6 dibagi min 15.
Ini angka yang ada di kolom living variable. Hasilnya 2/5. Selanjutnya angka 0 dibagi 15 0. 1 dibagi min 15 min 1/15. 0 dibagi min 15 0. Min 90 dibagi min 15 hasilnya 6. Jadi baris entering variabel yang baru, baris support baru adalah 0, 1, 2/5, 0, min 1/min 15, min 1/15, 0, 6. Selanjutnya kita mencari baris baru yang lain, tidak ada nilainya. Kita cari ini, mulai dari baris Z, baris S1, baris S3. Jadi di sini kita lihat ada perubahan variabel basis. Sini mengapa X1? Karena tadi daerah living variable yaitu berada pada X1. Maka baris S2 ini diubah menjadi X1. Baris baru yang lain penyelesaiannya sama dengan metode simplex, mana ini angka 1 min 16 min 20 0 0 0 0 ini adalah angka di baris Z yang lama. Terus ini min 16. Ini adalah angka yang ada di kolom living variable. Angkanya min 16. Terus ini adalah 0, 1, 2/5, 0, min 1/15, 0, 6. Ini adalah angka yang angka baris baru dari variabel tadi. Terus ini nilai baru kita peroleh dari penyelesaiannya sama dengan metode simplex. Kita angka nilai yang lama dikurang dengan nilai kolom living variable 16 dikali angka baris baru variabel. Kita mulai dari yang angka 1. 1 dikurang min 16 dikali 0. Hasilnya 1. Min 16 dikurang min 16 dikali 1. Hasilnya 0. Min 20 dikurang min 16 dikali 2/5. Hasilnya min 68/5. Selanjutnya 0 dikurang min 16 dikali 0. Hasilnya 0. 0 dikurang min 16
dikali min 1/15. Hasilnya min 16/15. 0 dikurang min 16 dikurang 16 min 16 dikali min 1 dan min dikali 0 ya, hasilnya 0 dikurang min 16 dikali 6 hasilnya 9. Nilai baru dari baris Z yaitu 1 0 min 6 8/5 0 min 16/15 0 96. Selanjutnya baris baru dari fungsi batasan yang pertama. Nilai lamanya, angka yang lamanya itu 0 min 6 min 12 1 0 0 min 72. Terus ini koefisien yang ada di nilai kolom living variable dari baris yang kedua itu adalah min 6. Terus ini angka baris baru untuk variabel sama dengan ini. Angkanya 0 1 2/5 0 min 1/15 0 6. Terus caranya sama dengan di atas. Kita angka yang pertama 0 dikurang min 6 dikali 0. Min 6 dikurang min 6 dikali 2/5. Min 28/5. 1 dikurang min 6 dikali 0. 0 dikurang min 6 dikali min 1/15 min 2/5. 0 dikurang min 6 dikali 0 min 72 dikurang min 6 dikali 6 hasilnya min 36. Baris yang keempat atau fungsi batasan yang ketiga, ini nilai yang lamanya yaitu 0 6 5 0 0 1 60. 6 ini adalah nilai ada di kolom living variable baris keempat. Selanjutnya ini 0 1 2/5 0 min 1/15. Ini baris baru variabel sama dengan nilai yang ini. Selanjutnya kita peroleh nilai barunya 0 0 13/5 0 2/5 1 2. Dinilai angka-angka baru tadi kita masukkan ke dalam tabel barunya. Nilai baris Z tadi adalah kita peroleh 1 0 min 8/5 0 min 16/15 0 96. Selanjutnya di baris kedua atau di baris S1 hasilnya 00 min 28/5 1 min 2/5 0 min 36. Selanjutnya ini nilai X1 01 2/5 0 min 1/5 min 15 min 1/15 0 6. Selanjutnya S3 00 13/5 0 2/5 1 24. Periksa kembali
Apakah solusi masih ada yang bertanda negatif atau tidak? Bisa solusi apakah masih ada nilai negatif atau tidak? Masih ada, kita lihat di sini angka min 3,6. Kalau masih ada nilai negatif, maka kita harus melakukan iterasi atau pengulangan. Jadi kalau masih ada nilai negatif di solusi, maka kita lakukan pengulangan dengan cara langkah-langkah perbaikannya sama dengan langkah sebelumnya. Ini kita harus menyelesaikan tabel tadi dengan cara menentukan living variable. Living variable yaitu kita peroleh dari nilai negatif yang terbesar. Di daerah living variable-nya 00 min 28 per 5 1 min 2 per 5 0 min 3. Selanjutnya kita cari kolom entering variabelnya dengan cara membagi baris Z ini dengan baris living variable. Di baris Z kita bagi dengan 1, nilai di Z, baris Z dibagi nilai yang ada di baris 1. Misalnya 1 dibagi 0, 0, nilai indeksnya atau rasionya 0 dibagi 0, min 68 per 5 dibagi min 28 per 5, hasilnya 2, sekian. 0 dibagi 1 hasilnya 0, min 16 per 15 dibagi min 2 per 5 hasilnya 8. Jadi nilai yang rasio yang terkecilnya adalah berada di X2 di kolom entering variabelnya yaitu di X2. Terus langkah selanjutnya mencari baris entering variabel yang baru. Jadi ini X2 ya. X2 mengapa berubah jadi X2? Karena daerah living variable daerah entering variabelnya, kolom variabelnya X2 ke basisnya nilai basis variabel basisnya menjadi X2. Terus ini angka-angka ini baris baru dari entering variable ini diperoleh dari angka-angka dari baris 2 ini kita bagi dengan angka yang ada di kolom entering variable. Misalnya di sini 0.
Nah, ini angka yang ada di baris X2 itu adalah 0. Dibagi dengan min 28 per 5. 28 per 5 ini adalah nilai yang ada di kolom entering variabel. Selanjutnya ini hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya nilai berikutnya adalah 0. Di baris S2 itu nilai berikutnya adalah 0. Dibagi min 28 per 5. 28 per 5 ini adalah nilai yang ada di kolom entering variabel. Hasilnya 0. Selanjutnya nilai yang ada di baris S2 itu adalah min 28 per 5. Dibagi nilai yang ada di kolom entering variabel yang min 28 per 5. Hasilnya 1. 1 adalah nilai yang ada di baris S2 itu adalah 1 dibagi min 28 per 5. Selanjutnya nilai yang ada di baris S2 min 2 per 5 dibagi nilai kolom yang ada di baris yang ada di variabel min 28 per 5. Hasilnya 1 per 14. Selanjutnya nilai X2-nya yaitu 0 dibagi min 28 per 5. Hasilnya 0. Min 36 dibagi min 28 per 5. 45 per 7. Jadi baris X2 yang baru yaitu 0, 0, 1, min 5 per 28, 1 per 14, 0, 45 per 7. Terus kita langkah selanjutnya mencari baris yang kosong. Mulai dari baris Z, baris X1, baris S3. Kita cari dengan cara rumus seperti ini. Penyelesaian sama dengan penyelesaian sebelumnya untuk mencari nilai baru. Di mana di sini kita lihat baris Z baru yaitu yang di atas yaitu 10 min 68 per 5, 0 min 16 per 15, 096. Ini angka-angka di baris yang lama. Terus ini min 68 per 5. Ini nilai yang ada di kolom entering variabel min 68 per 5. Terus ini angka baru dari listing variabel 001 min 5 per 28, 1 per 14, 045 per 7. Nilai barunya yaitu 1 dikurang min 68 per 5 dikali 0, hasilnya 1. 0 dikurang min 68 per 5 dikali 0, hasilnya 0. Min 68 per 5 dikurang min 68 per 5 dikali 1, hasilnya 0. 0 dikurang min 68 per 5
dikali min 5 per 28 hasilnya min 4,25. Bisa kita ubah menjadi bilangan desimal. Sehingga kita lanjutkan dengan pecah. Selanjutnya min 16 per 15 dikurang min 8 per 5 dikali 1 per 14 hasilnya min 0,09. 0 dikurang min 68 per 5 dikali 0 96 dikurang min 68 per 5 dikali 45 per 7 hasilnya 183,42. Ini nilai baris baru Z 100 min 4,25 min 0,09 0 183,42. Selanjutnya baris ketiga atau batasan kedua akan kita cari nilai barunya. Cara yang sama, ini nilai yang lamanya di baris ketiga 0,12 per 5 0 min 1 per 15 0,6. Ini nilai ada di kolom entering variabel baris ketiga yaitu 2 per 5. Ini adalah nilai baru dari living variable 001 min 5 per 28 1 per 14 0,45 per 7. Nilai barunya setelah kita kurangkan nilai yang di atas dengan yang di bawah dengan 0,1 1 per 14 min 0,08 03,43. Terus baris yang ketiga fungsi batasan yang ketiga nilai barunya yaitu 0,0013 per 28 0,2217,29. Terus nilai baru tadi kita masukkan ke tabel. Bisa saudara lihat di sini di solusinya tidak ada lagi kita temukan nilai negatif. Berarti tabel ini sudah optimal dengan perolehan Z nya 183,42, X2 nya 45 per 7, X1 nya 3,43. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada materi metode 2 simplet ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.